Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizalul Haq dengan NIM 178300084 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 2017. Baiklah, outline dari presentasi ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Perumusan masalah. Banyaknya langkah-langkah yang harus dilakukan, untuk menganalisis log honeypot menyebabkan proses analisis log semakin rumit. Dibutuhkan platform monitoring dan manajemen log untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari berbagai platform yang tersedia, kami membandingkan platform ELKaSTEC dan Grafana Loki untuk mengetahui performa CPU dan memori dari kedua platform tersebut agar dapat membantu administrator dalam memilih platform yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan performa CPU dan memori dari platform Grafana Loki dan ELKaSTEC sebagai acuan untuk mempermudah sistem administrator dalam memilih platform yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tinjauan pustaka. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari lokasi. Kami mengimplementasikan di Digital Ocean, yaitu platform cloud Digital Ocean, dengan metode yang dibandingkan yaitu platform ELKaSTEC dan Grafana Loki. Dengan kontribusi penelitian yaitu menganalisis performa CPU dan memori dari ELKaSTEC dan Grafana Loki pada saat menangani log honeypot di Digital Ocean. Kemudian metode penelitian. Perbandingan platform sejenis secara apple to apple yaitu Splunk, Greylog, Grafana Loki, dan ELKaSTEC. Kami memilih Grafana Loki dan ELKaSTEC karena berbagai 5 alasan. Yang pertama, tersedia di on-premise. Yang kedua, mudah dalam konfigurasi. Yang ketiga, software berbasis open source. Yang keempat, tidak ada batasan penggunaan. Yang kelima, biaya gratis. Kemudian flowchart penelitian. Flowchart dari penelitian ini yaitu yang pertama kita akan memilih platform yang akan diteliti. Kemudian kita akan mendesain sistem lalu melakukan pengujian sistem dengan scanning port. Apabila port tidak terdeteksi, maka kita akan melakukan desain ulang sistem. Apabila port terdeteksi, maka kita akan melakukan pengujian sistem dengan serangan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian sistem saat serangan terjadi, lalu akan mencatat hasil pengujian tersebut. Kemudian alur dari ELKaSTEC. Dari yang pertama dari log honeypot. Dari log honeypot tersebut akan dikumpulkan oleh filebit. Lalu filebit akan mengirimkannya ke logstash. Dari logstash akan melakukan collect dan transform log. Kemudian akan mengirimkannya ke Elasticsearch untuk disimpan. Setelah itu Kibana akan menampilkan log yang tersimpan tersebut. Alur dari Grafana Loki. Yang pertama dari log honeypot, kemudian Promtail akan mengumpulkan log honeypot tersebut, lalu akan mengirimkannya ke Loki, lalu Loki akan melakukan collect dan memproses log, dan selanjutnya Grafana akan menampilkan log yang sudah diproses Loki. Arsitektur sistem. Yang pertama dari honeypot server 1. Honeypot server 1 ini memiliki sistem operasi Ubuntu dengan 3 honeypot di dalamnya yaitu Kori, Tionaya, dan Surisata. Ketiga honeypot ini akan memproduksi log, kemudian log tersebut akan diambil oleh Promtail dan Promtail akan mengirimkannya ke Grafana Loki. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan di Grafana. Untuk honeypot server 2. Sama, honeypot server 2 ini menggunakan OS Ubuntu juga dengan 3 honeypot yaitu Kori, Tionaya, dan Surisata.
Ketiga honeypot tersebut akan memproduksi log, dan log tersebut akan diambil oleh Filebit, lalu Filebit akan mengirimkannya ke Logstash, lalu Logstash akan menyimpan di Elasticsearch. Setelah itu Kibana akan menampilkan log tersebut. Untuk skenario serangan, pertama, kita akan melakukan tahapan scanning untuk mengetahui port yang terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan serangan DOS attack kepada Surisata, dan selanjutnya kita akan melakukan serangan Metasploit dengan pilot MS-1710 kepada Dionaya honeypot. Kemudian kita akan melakukan serangan brute force pada Cowrie honeypot. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tampilan dari dashboard Grafana. Yang pertama, di dashboard Grafana ini terdiri dari 3 panel grafik. Yang pertama, jumlah serangan pada Cowrie, yang kedua, jumlah serangan pada Surisata, yang ketiga, jumlah serangan pada Dionaya. Berikut adalah tampilan dari dashboard Kibana. Di dashboard Kibana ini juga sama memiliki 3 panel grafik, yaitu jumlah serangan pada Cowrie, jumlah serangan pada Surisata, dan jumlah serangan pada Dionaya. Berikut merupakan rata-rata pengujian performa CPU terhadap serangan DOS. Dari grafik ini, setelah kami melakukan pengujian serangan sebanyak 30 kali, LK-Stack memakan lebih banyak resource CPU dibandingkan dengan Grafana Loki. Dapat dilihat dari angka pengujian di sini. Rata-rata dari Grafana Loki memakan resource CPU lebih rendah daripada LK-Stack. Selanjutnya adalah rata-rata pengujian performa memori terhadap serangan DOS. Dari hasil pengujian performa memori, LK-Stack juga sama memakan resource memori lebih banyak dibandingkan dengan Grafana Loki. Dapat dilihat dari angka di sini, Grafana Loki lebih sedikit memakan resource memori dibandingkan dengan LK-Stack. Dengan kata lain, Grafana Loki lebih efisien daripada LK-Stack dalam segi penggunaan resource memori. Selanjutnya, rata-rata pengujian performa CPU terhadap serangan MS-1710. Nah, di sini juga LK-Stack memakan lebih banyak CPU dibandingkan dengan Grafana Loki. Dapat dilihat dari angka di sini, Grafana Loki lebih sedikit memakan resource CPU daripada LK-Stack. Ini menandakan bahwa Grafana Loki lebih efisien dari segi penggunaan CPU pada saat serangan MS-1710 terjadi. Nah, berikut adalah rata-rata pengujian performa memori terhadap serangan MS-1710. Di sini juga sama, LK-Stack lebih banyak memakan resource memori dibandingkan dengan Grafana Loki. Dapat dilihat dari angka di sini, Grafana Loki lebih sedikit memakan resource memori daripada LK-Stack. Ini menandakan bahwa Grafana Loki lebih efisien dari segi pemakaian resource memori pada saat serangan MS-1710. Berikut adalah rata-rata pengujian performa CPU terhadap serangan brute force. Nah, di sini juga LK-Stack lebih banyak memakan resource CPU dibandingkan dengan Grafana Loki.
Dapat dilihat dari angka di sini, Grafana Loki lebih sedikit memakan resource CPU daripada ELK Stack. Dengan kata lain, Grafana Loki lebih efisien dari segi pemakaian CPU pada saat serangan brute force terjadi. Yang terakhir, di sini sama juga pemakaian resource memori terhadap serangan brute force. ELK Stack memakan resource memori lebih tinggi daripada Grafana Loki. Dapat dilihat dari rata-rata di sini, Grafana Loki lebih sedikit memakan resource memori daripada ELK Stack pada saat serangan brute force terjadi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, platform Grafana Loki sangat efisien dalam penggunaan CPU dan memori berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Penggunaan CPU tertinggi Loki tercatat angka 25,1, sedangkan Grafana mencatat penggunaan CPU tertinggi di angka 1,7. Sedangkan penggunaan memori tertinggi Loki tercatat di angka 3,6 dan Grafana di angka 1,8. Kedua platform ELK Stack berhasil mencatat penggunaan CPU tertinggi pada log test yaitu 84,0, Elasticsearch 99,3 dan Kibana 45,3. Sedangkan penggunaan memori tertinggi log test yaitu 20,3, Elasticsearch 36,1 dan Kibana 8,1. Yang ketiga, Grafana Loki sangat ringan untuk diimplementasikan tetapi memiliki fitur yang terbatas. Sedangkan ELK Stack lebih banyak memakan resource CPU dan memori tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Kemudian saran, selain menguji performa Grafana Loki dan ELK Stack menggunakan honeypot, dapat juga diuji menggunakan objek lainnya seperti membaca log dari Kubernetes. Yang kedua, penulis menyarankan untuk pengguna dari platform monitoring dan manajemen log agar memilih sesuai dengan kebutuhan untuk efisiensi biaya saat proses implementasi. Ya, sekian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.